Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berikut ini rencana aksi sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau KUHP, dengan judul Implementasi Living Law dalam KUHP baru, penguatan peran hukum adat dalam sistem hukum nasional, oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Zuliansyah, SHMSI. Adapun tujuan kegiatan, yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat serta aparatur hukum mengenai substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, yang akan berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026. Yang kedua, menjelaskan konsep living law dan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari semangat pembaruan hukum pidana di Indonesia. Yang ketiga, membangun kesadaran hukum masyarakat adat dan umum mengenai pentingnya harmonisasi antara hukum adat yang hidup di masyarakat dengan ketentuan hukum pidana nasional. Yang keempat, memperkuat semangat pembaruan hukum pidana nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila serta menghormati keberagaman budaya hukum di Indonesia. Yang kelima, mendukung proses transisi menuju penerapan sistem hukum pidana yang modern, berkeadilan, dan kontekstual, sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang plural dan berlandaskan kearifan lokal. Untuk manfaat kegiatan, yang pertama, mencegah kesalahpahaman atau salah tafsir terhadap isi dan maksud ketentuan dalam KUHP baru, khususnya terkait pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat, atau living law. Yang kedua, meningkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, baik masyarakat adat maupun masyarakat umum, terhadap sistem hukum pidana nasional yang baru. Yang ketiga, mendorong sinergi antara hukum adat dan hukum nasional, sehingga penyelesaian perkara yang selama ini dilakukan secara adat dapat diakomodasi dalam kerangka KUHP baru tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal. Yang keempat, menyesuaikan praktik penyelesaian hukum adat dengan ketentuan KUHP baru, mengingat di wilayah seperti Kalimantan Barat, hukum adat masih sangat dominan digunakan dalam penyelesaian berbagai permasalahan hukum, meskipun sudah diatur dalam hukum nasional. Dan yang kelima, mendukung terwujudnya sistem hukum pidana nasional yang inklusif dan berkeadilan, serta memperkuat peran pemerintah dalam mewujudkan hukum yang hidup dan diterima oleh masyarakat. Adapun deskripsi kegiatan, yang pertama, pelatihan paralegal. Pelatihan paralegal menjadi media dalam memperkuat kapasitas paralegal dan posbakum dalam memahami dan mengidentifikasi norma hukum adat yang hidup di masyarakat. Yang kedua, rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep Raperda-Raperkada. Melalui kegiatan rapat pengharmonisasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dapat memfasilitasi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memetakan potensi living law dan menyiapkan landasan pembentukan peraturan daerah mengenai norma adat sebagaimana dimandatkan dalam KUHP baru. Waktu penyelenggaraan kegiatan, jangka pendek, Minggu ke-2 November 2025, Minggu ke-4 Januari 2026, rangkaian kegiatannya sebagai berikut. Jangka menengah, Minggu pertama Februari 2026, Minggu pertama Mei 2026, rangkaian kegiatannya sebagai berikut. Dan jangka panjang, Minggu kedua Mei 2026, Minggu pertama November 2026, rangkaian kegiatannya sebagai berikut. Untuk lokasi kegiatan, pelaksanaan kegiatan ini secara jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang akan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dan instansi pemerintah terkait yang menjadi tujuan sosialisasi. Adapun stakeholder terkait, ialah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi, Kalbar, DPRD Provinsi, Kalbar DPRD Kabupaten Kota Sekalbar, Bagian Hukum Kota Kabupaten Sekalbar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penyuluh Hukum Kemenkum Kalbar, dan perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalbar. Untuk narasumber, ialah saya sendiri, Zuliansyah, SHMC. Dengan modul pertama, Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Lalu dilanjutkan oleh Ibu Sri Ayu Septinawati, SHMH sebagai penyuluh hukum ahli madya dan Ibu Dini Nursilawati, SHMH sebagai perancang peraturan perundang-undangan ahli madya. Adapun susunan kepanitiaan kegiatan sebagai berikut. Dan untuk anggaran, kegiatan ini tidak memerlukan anggaran karena memberdayakan dua media kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat,
yaitu kegiatan pelatihan paralegal serta kegiatan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Sekian pemaparan rencana aksi dari Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Zuliansyah, SHMSI.